Om Swastiastu. Halo peserta didik, selamat datang dan selamat menyaksikan video pembelajaran Tari Saraswati. Melalui video pembelajaran Tari Saraswati, peserta didik diharapkan mampu mempelajari, memahami, serta mendemonstrasikan gerak tari Saraswati. Dengan adanya video pembelajaran ini, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan mengenai deskripsi tari, ragam gerak, struktur tari, pola lantai, tata rias dan busana, serta pementasan tari Saraswati. Bagaimana peserta didik? Mari kita saksikan bersama. Peserta didik, sebelum masuk ke materi utama, peserta didik wajib mengetahui terlebih dahulu mengenai seperti apa tari Saraswati itu. Tari Saraswati ini dapat dideskripsikan dari awal penciptanya, perkembangannya, serta siapa saja yang berkontribusi dalam penciptaan tari ini. Untuk itu, penjelasan mengenai deskripsi tari Saraswati akan dijelaskan langsung oleh Ibu Swasti Wijaya Bandem, selaku pencipta tari Saraswati. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya NLN Swasti Wijaya Bandem adalah seorang penari, seorang koreografer, dan pensiunan dosen tari di ISI Denpasar. Saya menyelesaikan studi sarjana muda di Akademi Seni Tari Indonesia di Denpasar, kemudian S1 di ISI Yogyakarta, selanjutnya S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dalam program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Kali ini saya ingin menyampaikan latar belakang penciptaan tari kebesaran Saraswati. Sesungguhnya tari Saraswati ini sudah saya ciptakan pada tahun 1996 dalam rangka jamuan coffee morning di Istana Negara untuk ibu-ibu istri duta besar dan konsul yang bertugas di Indonesia, kemudian ibu-ibu pejabat tinggi Republik Indonesia, termasuk istri para gubernur se-Indonesia. Saat itu Dharma Wanita Provinsi Bali yang dipimpin oleh Ibu Ida Ayu Asyawati Oke mendapat giliran untuk mengisi acara yang akan dilakukan di Jakarta. Pada kesempatan itu saya diminta untuk menciptakan sebuah tarian yang cocok untuk acara tersebut. Oleh karena yang hadir adalah para ibu-ibu, maka saya memilih Saraswati sebagai tema dari tarian yang akan saya ciptakan. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu adalah pendidik pertama dalam keluarga untuk putra-putri mereka. Nah, itulah sebabnya mengapa saya mengangkat tema Saraswati ini sebagai tari yang akan diperuntukkan untuk acara tersebut. Iringan tarian ini diciptakan oleh Bapak Inyoman Winde, sedangkan desain kostumnya saya ciptakan sendiri. Dan iringan gamelannya menggunakan gong gebiar. Tarian ini kemudian berkembang di Bali
dan juga di Jakarta. Bahkan Bapak Sampurno, Kepala Rumah Tangga Istana, itu meminta saya untuk datang ke Jakarta mengajarkan para penari istana yang nantinya diharapkan tarian ini bisa dipentaskan untuk tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2002, Ibu Rektor Universitas Mahasaraswati dan wakil dari Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati meminta kepada saya agar diizinkan menggunakan tari Saraswati ini sebagai tari kebesaran Perguruan Rakyat Saraswati. Bagi saya hal ini tidak masalah dan bahkan sangat membanggakan, dan saya merasa terhormat bahwa tarian yang saya ciptakan ini dijadikan tari kebesaran untuk Perguruan Rakyat Saraswati. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa tari Saraswati ini menggambarkan Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan, dan beliau tidak saja menjadi simbol dari Dewi ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi simbol dari Dewi kecantikan. Tarian ini ditarikan oleh 9 orang penari, 1 orang sebagai Dewi Saraswati dan 8 orang sebagai angsa. Adapun karakter dari tarian Saraswati ini, Dewi Saraswati itu karakternya lembut, halus, dan berwibawa, sedangkan angsanya itu halus, lincah, dan ceria. Jadi begitulah karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam tari kebesaran Saraswati tersebut. Adapun kostumnya, Dewi Saraswati ini menggunakan gelungan yang disebut dengan Candi Kusuma. Kemudian memakai bapang yang khusus dibuat, tidak sama dengan bapang-bapang tarian lainnya, berwarna biru. Begitu juga dengan kostumnya. Jadi kostum Saraswati ini hanya terdiri dari 2 warna, yaitu warna biru dan putih yang menunjukkan keagungan dan kesucian. Nah, pada bagian bawahnya kostum Dewi Saraswati itu berwarna biru, menutupi kostum di dalamnya yang berbentuk rok panjang. Ya. Nah, kemudian angsanya sendiri menggunakan kostum berwarna putih pada bagian bawahnya yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyimpulkan bulu-bulu dari angsa. Dan bagian atas jadi straplessnya itu berwarna biru dan sayapnya berwarna putih. Jadi itulah kostum dari tari Saraswati tersebut. Jadi ciri khas dari tari Saraswati ini dapat dilihat dari tata busana dan gerakan serta kaitannya dengan iringannya. Jadi dia memiliki ciri yang khusus yang membedakannya dengan tari-tari lainnya. Jadi ibu berharap bahwa nantinya kostum Saraswati yang sudah ibu sebutkan tadi itu dapat diikuti dengan benar, sehingga sesuai dengan gagasan dan ide dari kostum yang ibu sudah tentukan. Nah, konsep dari busana ini tentu berasal dari tema
garapan tersebut. Jadi tidak bisa lepas dari tema, selalu mengacu kepada tema. Jadi kemudian kostum ini disesuaikan lagi dengan geraknya sehingga tidak menyimpang dari gerakan-gerakan yang dilakukan atau tidak menghalangi gerakan-gerakan yang dilakukan. Itulah sebabnya kostum ini dibuat agak lebih lebar dan sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Selanjutnya ada ragam gerak. Ragam gerak merupakan sekumpulan dari beberapa pola gerak yang membentuk suatu tarian. Sedangkan struktur tarian merupakan susunan dari beberapa ragam gerak untuk membentuk suatu tarian yang terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Ragam gerak hingga struktur tari ini sangat penting dipahami oleh peserta didik. Karena dengan mengetahui ragam gerak yang terkandung dalam sebuah tarian akan mempermudah peserta didik untuk mempelajari, memahami sebuah tarian. Khususnya tari Saraswati. Dalam video pembelajaran ini, ragam gerak akan dibagi menjadi dua tokoh, yakni Dewi Saraswati dan Angsa. Ragam gerak dasar tari Saraswati, karya Swasti Bandem. Seledet. Seledet merupakan gerakan bola mata ke arah kanan atau kiri yang disertai dengan gerakan dagu dan gerakan muka. Ngeliar. Ngeliar merupakan gerakan satu mata dipicingkan dengan pandangan lurus ke depan, kepala mengeleng ke kanan atau ke kiri, diakhiri dengan mengembalikan posisi kepala seperti sebelumnya dengan hentakan dan kedua mata dibuka. Nyegut. Nyegut merupakan gerakan dagu mengangguk penuh tekanan seperti menggigit yang cepat lambatnya sesuai dengan karakter tarian, disertai dengan gerak alis dan mata yang bergerak secara bersamaan. Ilag-ilag. Ilag-ilag merupakan gerakan kepala yang berfokus pada gerakan dagu ke samping kanan dan kiri secara cepat. Uluangsul. Uluangsul merupakan gerakan kepala ke samping kanan dan ke samping kiri, membentuk angka 8 yang dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan. Nyik-cik. Nyik-cik merupakan gerakan berjalan dengan langkah kecil-kecil, baik pelan maupun cepat. Miles. Miles merupakan gerakan memutar tumit ke dalam sekitar 45 derajat. Nyilat nongklang. Merupakan gerakan langkah kaki menjijit ke depan, serta posisi kaki poin atau jari kaki menghadap ke bawah. Ngeseh. Ngeseh merupakan gerak bahu yang diputar secara cepat. Sirang pada. Sirang pada merupakan bentuk dasar pada kaki dalam keadaan miring atau sirang, jarak antara kedua tumit kaki 1 genggam. Ragam gerak pepeson angsa. Agem kanan angsa. Agem kanan angsa diawali dengan posisi kaki tapak sirang, kaki kiri maju berada di samping mata kaki kanan dengan jarak 1 kepal tangan. Posisi badan nged atau rendah dan badan direbahkan ke kanan sehingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Tangan kanan berada di atas kepala dan tangan kiri ditekuk atau mapabiu, serta kedua telapak tangan mengarah keluar dengan posisi telunjuk dan ibu jari ditekuk menyerupai paruh angsa, sedangkan jari lainnya mengarah ke atas. Agam kiri angsa. Agam kiri angsa diawali dengan posisi kaki tapak sirang, kaki kanan maju berada di samping mata kaki kiri dengan jarak 1 kepal tangan.
Posisi badan nged atau rendah dan badan direbahkan ke kiri sehingga berat badan bertumpu pada kaki kiri. Tangan kiri berada di atas kepala dan tangan kanan ditekuk atau mapabiu, serta kedua telapak tangan mengarah keluar dengan posisi telunjuk dan ibu jari ditekuk menyerupai paruh angsa, sedangkan jari lainnya mengarah ke atas. Mekeber angsa merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan seekor angsa sedang terbang. Gerakan ini diawali dengan gerakan agam kanan atau agam kiri yang salah satu tangannya memegang sayap, serta gerakan kaki nyikcik diikuti dengan gerakan badan mengikuti arah kaki melangkah. Nyilem merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan seekor angsa sedang menyelam. Gerakan ini diawali dengan gerakan kaki nyilat nongklang, disertai dengan badan menukik diikuti dengan gerakan kedua tangan mengayun ke depan mengambil selendang. Posisi ini diakhiri dengan gerakan kepala ileg-ileg. Selanjutnya dengan posisi badan masih di bawah, kepala menongak ke atas diikuti dengan gerakan badan menengadah atau ngelayak dan tangan mengayun ke atas dengan masih memegang selendang, lalu badan kembali menukik. Angsal angsa. Angsal angsa merupakan gerakan yang diawali dengan miles kanan atau kiri, diikuti dengan gerakan tangan ukel di samping badan, serta diakhiri dengan kedua tangan berada di samping pinggang, sedangkan telapak tangan menghadap ke belakang. Posisi kaki tanjak kiri atau kanan rendah. Gerak peralihan angsa. Gerak peralihan angsa yakni posisi tangan di depan dada secara bergantian naik turun diikuti dengan gerakan badan ke samping, ke depan dengan posisi kaki nyicik dan berakhir dengan agam. Ngelangi. Ngelangi merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan seekor angsa sedang berenang. Gerakan ini diawali dengan gerakan agam angsa, namun salah satu tangan mengayun selendang ke samping dan ke depan secara bergantian diikuti dengan gerakan kepala yang berlawanan dengan gerakan tangan. Ngebat kampit siki. Ngebat kampit siki merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan seekor angsa sedang membuka sayap. Pada bagian peson ini, gerakan diawali dengan gerakan tangan mengambil selendang atau sayap, serta diayunkan ke atas dan ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan posisi kaki ditekuk ke atas berlawanan arah dengan tangan yang memegang selendang dengan jari kaki menghadap ke bawah. Nyangkil. Nyangkil merupakan gerakan badan condong ke samping, diikuti dengan gerakan tangan ke samping badan dengan posisi salah satu tangan agem dan salah satunya berlawanan arah, serta kaki sebagai penumpu dalam posisi miles. Kepala mengikuti badan. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Nabdab gelung. Nabdab gelung merupakan gerakan menyentuh gelungan dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, sedangkan tangan sebelahnya agem. Ngotes sayap kanan. Ngotes sayap kanan merupakan gerakan peralihan yang dilakukan dengan cara kaki kanan diangkat dengan posisi kaki poin. Tangan kanan ngotes sayap kanan, posisi badan menghadap ke diagonal kiri, dilanjutkan dengan kaki kiri diangkat dengan posisi kaki poin. Tangan kiri ngotes sayap kiri, posisi badan menghadap ke diagonal kanan, kemudian kaki kiri maju diikuti dengan kaki kanan ditutup atau tapak sirang pada, diikuti dengan posisi kedua tangan memegang sayap. Ngotes sayap kiri. Ngotes sayap kiri merupakan gerakan peralihan yang dilakukan dengan cara kaki kiri diangkat dengan posisi kaki poin,
Tangan kiri ngotes sayap kiri, posisi badan menghadap ke diagonal kanan. Dilanjutkan dengan kaki kanan diangkat dengan posisi kaki poin. Tangan kanan ngotes sayap kanan, posisi badan menghadap ke diagonal kiri. Kemudian kaki kanan maju diikuti dengan kaki kiri tutup atau tapak sirang pada, diikuti dengan posisi kedua tangan memegang sayap. Ragam gerak pengawak. Ragam gerak pengawak dibagi menjadi dua tokoh, yakni Dewi Saraswati dan Angsa. Ragam gerak pengawak Angsa. Agam pengawak kanan. Agam pengawak kanan yaitu posisi dengan lever rendah, kedua kaki ditekuk, tumit kaki kanan menyentuh lantai, sedangkan kaki kiri menekuk dengan telapak kaki yang menyentuh lantai, serta jari kaki mengarah ke samping kiri. Posisi badan diangkat dan direbahkan ke kanan sehingga tumit kaki kanan menjadi penumpu. Tangan kanan berada di atas kepala, jari tangan membentuk paruh angsa, tangan kiri agem sirang susu. Posisi badan diangkat dan direbahkan ke kanan sehingga tumit kaki kanan menjadi penumpu. Tangan kanan berada di atas kepala, jari tangan membentuk paruh angsa, tangan kiri agem sirang susu. Agem pengawak kiri. Agem pengawak kiri yaitu posisi dengan lever rendah, kedua kaki ditekuk, tumit kaki kiri menyentuh lantai, sedangkan kaki kanan menekuk dengan telapak kaki yang menyentuh lantai, serta jari kaki mengarah ke samping kanan. Posisi badan diangkat dan direbahkan ke kiri sehingga tumit kaki kiri menjadi penumpu. Tangan kiri berada di atas kepala, jari tangan membentuk paruh angsa, tangan kanan agem sirang susu. Ngebat kampit. Ngebat kampit merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan seekor angsa sedang membuka sayap. Pada bagian pengawak ini terdapat dua gerakan ngebat kampit, yaitu ngebat kampit siki. Ngebat kampit siki, gerakan ini diawali dengan posisi agem pengawak serta gerakan tangan mengambil selendang atau sayap, diayunkan ke atas dan ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Ngebat kampit kali. Ngebat kampit kali. Gerakan ini diawali dengan gerakan kedua tangan mengambil selendang atau sayap, disertai dengan gerakan pinggul dan kepala ke kiri dan ke kanan atau ngegol. Nyilem. Nyilem merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan seekor angsa sedang menyelam. Gerakan ini diawali dengan gerakan kaki nyilat nongklang, disertai dengan badan menukik, diikuti dengan gerakan kedua tangan yang mengayun ke depan mengambil selendang. Posisi ini diakhiri dengan gerakan kepala ilek-ilek. Namun pada bagian pengawak ini gerakan nyilem diakhiri dengan agem pengawak. Ragam gerak pengawak Dewi Saraswati. Nyeruju sungsang. Nyeruju sungsang merupakan posisi kedua tangan menumpuk di depan dada. Tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan kanan menghadap ke sisi kiri, jari tangan mengarah ke atas. Sedangkan tangan kiri berada di bawah tangan kanan dengan telapak tangan mengarah ke sisi kanan, serta jari tangan mengarah ke bawah. Mentang andap. Mentang andap merupakan posisi kedua tangan membentang ke bawah, membentuk posisi tangan mapah biu, serta posisi telapak tangan menghadap ke diagonal bawah. Agem kanan tinggi Dewi. Agem kanan tinggi Dewi yaitu posisi tangan kanan di atas kepala, tangan kiri ditekuk berada di depan dada, telapak tangan menghadap keluar. Posisi kaki menyilang dengan posisi kaki kiri berada di belakang kaki kanan,
kaki kanan menjinjit. Agam kiri tinggi Dewi. Agam kiri tinggi Dewi yaitu posisi tangan kiri di atas kepala, tangan kanan ditekuk berada di depan dada, telapak tangan menghadap keluar. Posisi kaki menyilang dengan posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Agam kanan rendah. Agam kanan rendah yaitu posisi tangan kanan agam sirang susu, tangan kiri membentang ke samping atau mapa biu. Posisi telapak tangan kiri menghadap ke bawah atau tengkurap, kaki kanan di depan kaki kiri dengan tumit berada di samping mata kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi badan nged atau rendah dan badan direbahkan ke kanan sehingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Agam kiri rendah. Agam kiri rendah yaitu posisi tangan kiri agam sirang susu, tangan kanan membentang ke samping atau mapa biu. Posisi telapak tangan kanan menghadap ke bawah atau tengkurap, kaki kiri di depan kaki kanan dengan tumit berada di samping mata kaki kanan dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi badan nged atau rendah dan badan direbahkan ke kiri sehingga berat badan bertumpu pada kaki kiri. Nyeleok Dewi. Nyeleok Dewi merupakan gerakan transisi dari mentang andap ke agam rendah. Diawali dengan gerakan tangan dan kaki ke samping kanan atau ke samping kiri, dilanjutkan dengan siku ditekuk di lambungan ke atas. Kemudian jari tangan mengarah ke bawah. Selanjutnya kedua telapak tangan diukel ke arah badan atau gerak nafas dan berakhir dengan agam rendah. Ngeseh. Ngeseh merupakan gerakan bahu yang diputar secara cepat. Pada tari Saraswati ini, gerakan ngeseh dilakukan dengan tangan agam tinggi Dewi. Ragam gerak pengecet. Ragam gerak pengecet dibagi menjadi 2 tokoh, yakni Dewi Saraswati dan Angsa. Ngindang Mehbah. Ngindang Mehbah merupakan gerakan angsa dengan posisi tangan agam angsa, kaki nyikcik ke kanan dan ke kiri, selanjutnya berputar ke arah agam tangan yang panjang, kemudian pindah agam. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Ragam gerak pengecet Dewi. Mecanda. Gerak ini merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan Dewi Saraswati sedang bermain dengan angsanya. Gerakan ini terdiri dari nyangkil. Nyangkil merupakan gerakan badan condong ke samping, diikuti dengan gerakan tangan ke samping badan dengan posisi salah satu tangan agam dan salah satunya berlawanan arah. Ngenjet. Ngenjet merupakan gerakan badan yang naik turun secara bergantian. Mentang arep. Mentang arep merupakan posisi tangan kanan agam sirang susu, tangan kiri mapah biu di depan dada. Nabdab gelang kana. Nabdab gelang kana merupakan gerakan menyentuh hiasan tangan dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Nabdab gelung. Nabdab gelung merupakan gerakan menyentuh gelungan dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. 5 gerakan tadi bila digabungkan akan menjadi gerakan mecanda. Ngelangsut. Ngelangsut merupakan gerakan tangan yang saling memutari pergelangan tangan di samping pinggang. Gerak pekad. Gerak pekad dibagi menjadi 2 tokoh, yakni Dewi Saraswati dan Angsa. Ragam gerak pekad Angsa. Ngelangi. Ngelangi merupakan gerakan maknawi yang menggambarkan seekor angsa sedang berenang. Gerakan ini
Diawali dengan gerakan Agem Angsa, namun salah satu tangan mengayunkan selendang ke samping dan ke depan secara bergantian, diikuti dengan gerakan kepala yang berlawanan dengan gerakan tangan. Ragam gerak Pekaat Dewi. Nyangkil. Nyangkil merupakan gerakan badan condong ke samping diikuti dengan gerakan tangan ke samping badan dengan posisi salah satu tangan agam dan salah satunya berlawanan arah. Nepuk dada. Nepuk dada merupakan gerakan tangan menyentuh dada. Ngelangi Dewi. Ngelangi Dewi merupakan gerakan Dewi sedang berenang dengan posisi kedua tangan di samping mengalun ke atas dan ke bawah secara bergantian. Diikuti dengan gerakan kepala serta kaki menjinjit. Struktur tari Saraswati karya Swasti Bandem. Pepeson. Susunan gerak pada pepeson ini diawali dengan mekabar, membentuk lingkaran dan membentuk pola lantai pertama. Mutar kanan. Nyilem. Angsel kanan, seledet 2 kali. Gerak transisi ke kiri. Agem kiri angsa, seledet kiri. Ngembar kampit siki kanan. Miles kanan agem angsa. Ngelangi kanan. Angsel kanan, ngeliar kanan, seledet 2 kali, muter kanan, agem kiri, ulu wangsul, ngeliar kanan, seledet 2 kali, nyangkil kanan, nyangkil kiri, nabdab gelung, nyilem. Bangun ngelangi kiri. Miles agam kiri. Miles agam kanan. Transisi terbang bentuk pola lantai 2. Ngotes. Gerakan pepeson ini diulang kembali pada pola lantai 2 menyesuaikan dengan arah hadap. Pengawak. Susunan gerak pada bagian pengawak diawali dengan peralihan pola lantai 2 ke pola lantai 3. Dilanjutkan dengan datangnya Dewi. Diawali dengan ngotes, berputar ke arah Dewi,
nyilem, agem pengawa angsa, ngeliar, seledet 2 kali, nyegut, ngebat kampit siki, bangun berputar ke arah luar sehingga penari membelakangi Dewi. Gerakan ini dilakukan sekali lagi dengan arah hadap keluar. Selanjutnya, ngembat kampit kali, ngegol berputar keluar, ngebat kampit kali, ngegol berputar ke dalam, nyangkil menghadap Dewi, berputar, nyangkil membelakangi Dewi, berputar, pengecet. Susunan gerak pada pengecet mengawarkan gerak bermain atau mecande antara Dewi Saraswati dengan angsanya. Gerakan diawali dengan ngindang mehbah ke kanan dan ke kiri, maju, berputar ke arah tangan yang tinggi. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya ngembat kampit kalih, membentuk garis lurus transisi ke pola lantai 4. Pekad. Diawali dengan gerak berputar ke kanan, ngebat kampit kalih, beralih ke pola lantai 5, miles. Agem angsa. Ngelangi ke arah Dewi. Selanjutnya, satu pasang angsa bergantian meninggalkan panggung. Dewi Saraswati. Diawali dengan tangan nyeruju sungsang dan kaki nyerikcik. Mentang andap, uluang sul, ngeliok kanan, agem kiri rendah, ngeliar 2 kali, seledet, agem kanan tinggi, seledet 2 kali, nyegut, ngesah, nyangkil kanan, nyangkil kiri, mentang andap, uluang sul, ngeliok kiri, agem kanan rendah, ngeliar 2 kali, seledet, agem kiri tinggi, seledet 2 kali, nyegut, ngeseh, nyangkil kiri, nyangkil kanan, agem, uluang sul. Selanjutnya secara berahan agem kiri rendah. Agem kanan rendah, nyangkil kanan, nyangkil kiri, nabdap gelung, putar kanan, nyangkil kiri, nyangkil kanan,
putar kanan sembari ngenjet. Menghadap diagonal kanan depan, nyangkil, mentang arep, maju, mundur, nabdab gelung. Nyangkil, mentang arep, maju, mundur, nabdab gelung. Gerakan ini dilakukan pada keempat sudut. Terakhir putar hadap depan dengan tangan nabdab gelung, langsut, maju ke depan. Diawali dengan gerak miles kanan, nyangkil kanan, nyangkil kiri, nepuk dada, seledet, ngelangi Dewi, agem ke depan, putar kanan, mentang Anda berjalan keluar panggung. Selanjutnya adalah pola lantai. Pola lantai merupakan pola lintas yang dilalui oleh seorang penari di atas pentas. Pola yang ditata dan dibentuk secara khusus berfungsi sebagai aturan bagi penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser posisi saat di panggung agar lebih menarik. Pola lantai pepeson 1. Pola lantai pepeson 1 diawali dengan datangnya 8 penari angsa, membentuk lingkaran dengan gerakan mekeber, kemudian pecah barisan membentuk pola lantai pepeson pertama. Pada pola lantai ini 8 penari yang berperan menjadi angsa melakukan struktur tari pepeson. Pola lantai 2. Selanjutnya terjadi transisi membentuk pola lantai pepeson 2 dengan pola air mancur dan berakhir membentuk pola lantai 2, yakni berbentuk silang serta penari menghadap ke dalam. Pada pola lantai 2 gerakan dilakukan sama seperti struktur tari pepeson, namun menyesuaikan dengan arah hadap penari. Pola lantai yang sama terjadi transisi pada 4 penari di belakang, yakni membentuk garis horizontal. Dari pola lantai 2 terjadi transisi membentuk pola air mancur. Pada pola lantai ini penari yang berperan sebagai Dewi Saraswati memasuki panggung. Ketika penari Dewi berada di tengah panggung terjadi transisi pola lantai pengawak, yakni berbentuk silang serta 8 penari yang menjadi angsa menghadap ke arah Dewi. Pola lantai yang sama terjadi transisi dari gerak pengawak ke gerak pengecet, yakni ragam gerak mecanda antara Dewi dengan angsanya. Dari pola lantai 3 terjadi transisi ke pola lantai 4, yakni garis lurus yang dibuat oleh 8 penari angsa dengan gerakan ngembat kampit kali, serta penari Dewi berjalan ke depan sehingga berada di barisan paling depan. Selanjutnya 8 penari angsa membuka barisan dengan gerakan ngembat kampit kali, membentuk pola lantai 5, yakni V. Dengan gerakan ngelangi, penari angsa secara berpasangan meninggalkan panggung.
Selanjutnya ada tata rias dan busana. Tata rias dan busana merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah pertunjukan seni tari. Aspek ini bertujuan untuk memvisualisasikan ciri khas dan karakter dari sebuah tarian. Dalam tari Saraswati memiliki dua tokoh, yakni Dewi Saraswati yang memiliki karakter yang berwibawa dan tokoh Angsa memiliki karakter yang lincah. Perbedaan karakter ini dapat dilihat dari tataan busana serta gelungan yang digunakan. Tata rias tari Saraswati karya Swasti Bandem. Tata rias dalam tari ini menggunakan tata rias panggung Bali. Adapun langkah-langkah tata rias kedua tokoh ini terdiri dari penggunaan foundation sebagai dasar bedak, bedak tabur sebagai perekat dasar bedak, eyeshadow berwarna kuning pada bagian atas, eyeshadow berwarna merah pada bagian tengah, dan eyeshadow berwarna biru pada bagian bawah sebagai perona mata pada tata rias panggung. Pensil alis untuk mempertegas garis alis, eyeliner untuk mempertegas ujung alis dan garis mata, shading wajah digunakan untuk mempertegas bentuk wajah penari. Selanjutnya bulu mata palsu digunakan untuk membuat bulu mata tampak lebih panjang, lebat, dan indah sehingga menunjang kesempurnaan penampilan atau riasan wajah. Penggunaan blush on merah sebagai perona pipi. Pembuatan motif bergambar segitiga atau cundang dibuat di sela-sela alis dan motif bergambar taring di samping telinga atau caling kidang dengan menggunakan pensil alis. Penempatan gecek putih di tengah cundang dan 3 gecek putih di pelipis. Dan yang terakhir menggunakan lipstik atau perona bibir berwarna merah untuk menambah aksentuasi. Inilah tata rias tokoh Angsa dan Dewi Saraswati. Tata busana tari Saraswati karya Swasti Bandem. Tata busana merupakan seni menggunakan pakaian dan segala perlengkapan yang menyertai untuk menggambarkan tokoh dalam pementasan. Tata busana berfungsi untuk membangkitkan daya ilusi seorang tokoh dan menghidupkan lakon tersebut. Tata busana tari Saraswati karya Swasti Bandem menggunakan kain bernuansa biru dan putih sebagai simbol keagungan dan kesucian. Tata busana pada tari Saraswati ini dibagi menjadi 2 tokoh, yakni tokoh Dewi Saraswati dan Angsa. Busana Angsa terdiri dari rok putih. Rok putih pada tari Saraswati merupakan penutup bagian bawah badan sebagai pengganti kamen. Rok putih pada tarian ini menggunakan kain silky berbentuk persegi dengan ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter dibuat sebanyak 2 lembar, dipasangkan secara menyilang. Pada bagian tengah kain dilubangi dan diberikan karet agar mudah digunakan, serta pada setiap ujung kain dipoleskan dengan prada bermotif bunga tunjung atau bunga teratai. Cara penggunaannya dengan cara digunakan sama persis seperti penggunaan rok biasa, serta pada bagian pinggang dikeratkan dengan tali yang sudah disediakan pada rok putih tersebut. Angkin. Angkin merupakan kain penutup bagian dada hingga pinggang penari. Kain angkin ini menggunakan kain silky berwarna biru langit, serta diberikan motif tunjung dan prada pada bagian dada. Ciri khas dari angkin Angsa tari Saraswati ini dapat dilihat dari penambahan 3 utas tali yang melingkari masing-masing bahu penari.
Pada bagian ujung angkin diberikan batu kancing dan velcro untuk mempermudah penggunaannya. Cara penggunaan angkin yakni dengan cara mengaitkan tali pada batu kancing dari bagian dada hingga pinggang penari. Selanjutnya, sisa kain diberikan velcro untuk menutupi bagian tali. Cara ini berfungsi untuk menonjolkan bentuk badan penari. Sayap atau selendang, pending kain, dan garuda mungkur. Sayap atau selendang pada tarian ini menggunakan kain jenis kelambu yang dipotong segitiga. Pending kain pada tarian ini menggunakan kain silky berwarna putih, serta diberikan motif bun-bunan atau daun-daunan yang diperada. Garuda mungkur pada tarian ini terbuat dari bahan kulit sapi yang ditata dan diperada. Cara penggunaannya yakni selendang atau sayap ditaruh pada kedua pinggang penari yang dikeratkan pada pending kain dengan menggunakan velcro dan digunakan melingkar pada bagian pinggang penari, serta pada ujung pending diselipkan garuda mungkur diletakkan pada bagian belakang lalu dikaitkan dengan menggunakan peniti. Badong. Badong angsa pada tari Saraswati ini berbentuk oval, terbuat dari kulit sapi yang ditata membentuk motif ukiran tunjung atau bunga teratai. Serta pada bagian bawah dilapisi kain berwarna merah. Badong digunakan melingkari leher penari, lalu dikaitkan dengan menggunakan peniti. Gelang kana. Gelang kana pada tarian ini terbuat dari kulit sapi yang ditata dan diperada, bermotif tunjung atau bunga teratai. Serta di bagian bawah dilapisi kain berwarna merah dan hijau. Gelang kana ini digunakan melingkari pada bagian pergelangan tangan dan lengan penari, lalu dikaitkan dengan menggunakan karet. Gelungan. Sebagai salah satu ciri khas pada tarian ini, dapat dilihat pada hiasan kepala yang disebut dengan gelungan. Gelungan angsa pada tarian ini dibuat dengan menggunakan kulit sapi yang ditata, diperada, dan dirakit sedemikian rupa agar berbentuk menyerupai bulu-bulu angsa. Cara menggunakan gelungan yakni dengan cara melingkari gelungan di atas kepala penari, serta dikaitkan dengan menggunakan baby pin. Bunga putih. Bunga putih merupakan hiasan yang diselipkan pada kedua daun telinga, serta dikaitkan dengan menggunakan baby pin. Rumbing. Rumbing merupakan hiasan telinga yang berbentuk taring, yang digunakan pada bagian bawah daun telinga. Busana Dewi Saraswati. Long dress. Long dress pada tarian ini menggunakan kain silky berwarna putih yang dipoles dengan perada bermotif tunjung dan bubunan. Pada bagian tengah kain, long dress ini merupakan gabungan antara angkin dan tapih yang berfungsi sebagai penutup dada hingga mata kaki. Cara penggunaannya sama seperti menggunakan dress pada umumnya. Selanjutnya, dikeratkan dengan menggunakan resleting pada bagian belakang penari. Kain rempel. Kain rempel pada tarian ini menggunakan kain silky berwarna biru langit, serta diberikan motif bubunan atau daun-daunan. Kain rempel ini digunakan di atas long dress pada bagian pinggang hingga mata kaki penari. Lalu, dikerutkan hingga pada bagian depan kain putih dari long dress terlihat. Selanjutnya diikat dengan menggunakan tali yang sudah tersedia. Rempel. Rempel pada tarian ini memiliki bahan dan motif yang sama dengan common rempel. Hanya saja, pada rempel hanya menutupi bagian depan pinggang hingga paha penari. Rempel digunakan melingkari pinggang penari, lalu dikaitkan dengan menggunakan peniti.
Pending Kain, dan Garuda Mungkur. Berbeda dengan pending kain angsa, pada penari Dewi Saraswati menggunakan pending berwarna biru dongker berbahan kain beludru yang diberikan motif bubunan dengan menggunakan payet motif berwarna silver serta diberikan garis pinggir berwarna emas. Pending kain ini digunakan melingkari pada bagian pinggang penari. Pada ujung pending diselipkan Garuda Mungkur diletakkan pada bagian belakang, lalu dikaitkan dengan menggunakan velcro. Tutup dada. Tutup dada merupakan hiasan kain yang melingkari pada bagian dada penari. Pada tarian ini, tutup dada menggunakan kain silky berwarna biru langit, serta diberikan motif bubunan dengan menggunakan prada. Tutup dada digunakan melingkari pada bagian dada penari, lalu dikaitkan dengan menggunakan velcro. Bapang. Bapang pada tarian ini berbeda dengan bapang lainnya, yakni menggunakan kain silky berwarna biru langit, serta diberikan hiasan bunga kecil berwarna emas, melingkari pinggir bapang dan pada bagian tengah bapang. Selain itu, terdapat hiasan yang menggantung pada bagian pinggir bapang dengan menggunakan motif berwarna silver dan di ujungnya diberikan hiasan yang terbuat dari benang wol. Pada bagian belakang bapang ini, terdapat kain kelambu yang menggantung dari bahu hingga tumit penari. Cara penggunaannya yakni dengan cara melingkari bapang pada bagian leher penari, selanjutnya direkatkan dengan menggunakan velcro. Gelang kana. Gelang kana pada tarian ini terbuat dari kulit sapi yang ditata dan diperada bermotif tunjung atau bunga teratai, serta di bagian bawah dilapisi kain berwarna merah dan hijau. Gelang kana ini digunakan melingkari pada bagian pergelangan tangan dan lengan penari, lalu dikaitkan dengan menggunakan karet. Gelungan. Gelungan pada tokoh Dewi berbeda dengan gelungan tokoh angsa. Pada hiasan kepala Dewi atau biasa disebut dengan gelungan, menggunakan gelungan yang bernama Candi Kusuma. Gelungan ini terbuat dari kulit sapi yang ditata, diperada dan dirakit sedemikian rupa sehingga dapat memperlihatkan keagungan dari tokoh Dewi Saraswati. Cara menggunakan gelungan yakni dengan cara melingkari gelungan di atas kepala penari serta dikaitkan dengan menggunakan baby pin. Subang. Subang pada tokoh Dewi Saraswati ini sangatlah sederhana, yakni menggunakan subang cororot yang berbentuk lingkaran serta permata berwarna merah pada bagian tengah. Inilah tata busana tokoh angsa dan Dewi Saraswati. Nah, peserta didik, setelah kalian mengetahui semua aspek yang terkandung dalam tari Saraswati karya Ibu Swasti Bandem, apakah kalian penasaran dengan tari Saraswati? Mari kita saksikan bersama tari Saraswati karya Swasti Bandem.
Peserta didik, usai sudah seluruh serangkaian materi video pembelajaran Tari Saraswati. Mulai deskripsi tari, ragam gerak, struktur tari, pola lantai, tata rias dan busana, serta pementasan Tari Saraswati secara keseluruhan. Semoga materi dalam video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman pembelajaran bagi seluruh peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya, kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.